Halo Bray, selamat datang di channel gua sendiri. Iya, gua udah lama banget ya nggak bikin video di channel gua sendiri karena ya channel gua pribadi itu memang dibikin untuk random aja sih, untuk seru-seruan gua, untuk kesenangan-kesenangan gua yang lain di luar dunia perpisian. Gua baru upload satu video yaitu soal Dragon Ball ya. Waktu itu gua bikin soal cerita dari Kakarot atau Son Goku ya waktu itu, dan sekarang gua pengen em, bikin video soal kesenangan-kesenangan gua lagi nih yang memang belakangan ini lagi gua dalemin lagi. Di sini kita mau nostalgia sih ya soal Mini 4WD atau sebutannya kalau di Indonesia paling banyak nyebutnya Tamiya. Padahal sebenarnya Tamiya tuh mereknya ya, brandnya, bukan mobilnya gitu. Kalau mobilnya itu sebutannya sebenarnya Mini 4WD. Kalau Tamiya ini sendiri sebenarnya Tamiya itu nggak cuma ada Mini 4WD, tapi Tamiya tuh ada RC juga, ada model kit juga, macem-macem lah pokoknya. Belakangan ini gua lagi main Mini 4WD lagi, atau lagi main Tamiya lagi. Gua udah sempet beli satu kit Mini 4WD karena gua udah lama banget nggak main, dan ternyata udah banyak banget perubahan yang terjadi nih ya di dunia Mini 4WD ini gitu. Karena dulu tuh gue main Mini 4WD ya sekedar main aja gitu, nggak ada kelas-kelasan apa gimana. Bahkan Mini 4WD-nya juga aneh-aneh tuh, ada yang pakai ban beca atau ban bajai lah sebutannya gitu, bannya pakai bearing apa segala macem, nggak pakai body. Tapi sekarang kayaknya udah jauh lebih rapih ya, dan udah gitu balapan-balapannya juga, turnamen-turnamennya, kelas-kelasnya udah terbagi jauh lebih rapih gitu. Nah sebelumnya mobil Mini 4WD gua yang gua beli itu adalah ini nih. Apa sih ini? Super Avante R8. Ini tuh harga kitnya 150.000 ya. Habis itu gua beliin dumper basic kayak begini, FRP-an gitu, sekitar 100 ribuan, 120.000 kalau nggak salah. Habis itu tambahin juga roller lagi, roller bearing gitu, sama ini pemberatnya bawaan dari tune up basic ya, dari FRP ini. Gue pikir Mini 4WD seperti ini tuh masih termasuk kelas yang standar-standar aja, dan ternyata setelah gue kulik-kulik lagi, gue ngeliat ke komunitas Mini 4WD gitu, terus gue lihat-lihat YouTube juga, ternyata Mini 4WD yang gue pakai ini udah bisa masuk kelas apa ya, kelas side damper kelas kalau nggak salah namanya ya. Jadi oh ternyata yang kayak gini tuh udah bukan standar-standar lagi, padahal gue tadinya pengen mainnya yang standar-standar aja. Ada juga yang nyebut katanya oh ini tuh udah bisa termasuk STO basic gitu, terus ada STO up, STO 100, STO 50, ada banyak banget deh kelasnya sekarang. Memang agak musingin tapi lebih rapih gitu. Terus gue pikir-pikir lagi, kalau misalkan gue ngejadiin Mini 4WD gue ini macam kelas side damper atau kelas STO, setelah gue riset-riset ternyata biaya perawatannya jauh lebih mahal, habis itu jajannya juga jauh lebih mahal. Bahkan gue sempat lihat ada orang bikin Mini 4WD STO itu bisa sampai jutaan gitu, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Makanya gue shock juga ternyata Mini 4WD sekarang mainannya semahal itu ya gitu. Meskipun ya sebenarnya kitnya tuh sebenarnya harga aslinya 150.000 gitu. Akhirnya gue coba searching lagi, gue gimana ya caranya biar gue bisa tetap main Mini 4WD asik, masih tetap bisa di setting apa segala macem, tapi nggak keluar budget yang banyak. Ternyata ada kelas yang namanya STB. STB itu standar Tamiya box kalau nggak salah ya. Habis itu kalau yang STO tuh standar Tamiya original gitu. Perbedaannya ya macam-macam lah, mungkin kalian bisa googling lagi sendiri gitu ya. Atau set damper juga ada lagi tuh, regulasinya beda-beda deh macam-macam. Kalau STO katanya kita mau potong-potong sasis apa segala macam itu masih boleh gitu. Tapi kalau set damper itu yang penting plug and play itu udah boleh gitu. Tapi semuanya diganti-ganti, mau pakai yang apapun bisa. Tapi kalau STB itu standar Tamiya box, jadi semua pretelannya yang ada di dalam box aja gitu. Nah setelah gua ulik-ulik kayak begitu, kayaknya kelas STB ini lebih masuk nih buat gua, buat yang pengen main Mini 4WD tapi nggak mau keluar budget banyak, beli FRP apa segala macam, dan ya udah setting menyesuaikan dengan track aja, yang penting stabil. Terus gua juga riset-riset, kalau main STB itu rata-rata semua pada pakainya itu Mini 4WD-nya sasis Super FM. Itu Broken Gigan. Nah, yang jadi masalah, Broken Gigan ternyata itu lumayan goib, sama nih kayak di PC-PC atau di dunia-dunia perkomputeran, ada juga goibnya. Ternyata Broken Gigan ini goib. Harganya gue kemarin sempet ke Geraha Tamiya
Gading Serpong itu gue sempet nemu harga 600.000 gitu. Terus akhirnya gue cek-cek Tokopedia, wah ada yang 350.000, ada yang 500.000 gitu. Terus gue juga ngeliat ke YouTube juga gimana kalau misalkan rakitnya satu-satu, beli sasisnya dulu, beli rollernya dulu gitu, beli gearboxnya dulu satu-satu sampai jadi Broken Gigan ini keluarnya 500 ribuan juga sama dinamonya. Tapi beruntungnya gue setelah muter-muter e-commerce gue nemu lah ini sebenarnya bukan toko yang jual, kayaknya perorangan gitu, karena ini udah sempet kebuka dan udah agak jelek boxnya. Gue akhirnya dapet nih Broken Gigan harga 250.000 sama ongkir ya jadi 270.000 gitulah. Cuma kitnya Broken Gigan ini dia belum dapat dinamo ya, karena memang ini kit lama. Kalau kit Mini 4WD lama yang merek Tamiya itu memang dulu tuh nggak dapat dinamo gitu. Jadi ini nggak dapat dinamo sama sekali. Cuma nggak apa-apa karena gue masih ada dinamo bawaan dari si Super Avante R8 ini. Nah harga Mini 4WD kan sebenarnya sekarang 150.000, gue dapetnya aja di 250.000 gitu. Jadi harganya udah lumayan tinggi ya gitu. Dan ini gue beruntungnya juga selain dapat di harga 2,5 ya, meskipun 2,5 naik gitu, tapi ini udah dikasih sama sasis yang karbon bahannya gitu. Nah gue juga kurang ngerti tuh kalau yang karbon gimana, katanya sih lebih kuat gitu, tapi seenggaknya jadi ada sasis cadangan lah gitu. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi nih ya, jadi kali ini video gue tuh bukan rakit PC nih, tapi mending rakit Tamiya. Kita rakit aja di si Broken Gigan ini, kita jadiin dia seperti di kelas-kelas STB yang biasanya gue udah lihat di YouTube atau di track-track Tamiya yang beredar lah gitu. Gue coba bikin semirip mungkin sama Tamiya balapan di kelas STB ya gitu, dengan budget yang terbatas. Ya mudah-mudahan sih mirip ya. Gue belum coba di track, tapi nanti ini kan udah mau bulan puasa, kayaknya gue pas ngabuburit gue pengen cobain si Broken Gigan ini sih buat ngetes aja gitu. Kira-kira bagus nggak nih ya buat diajak balapan gitu. Oke cuy, jadi ini adalah kit dari Broken Gigan atau Broken G sebutannya ya. Nah ini kalau kalian baca di sini itu memang dia nggak ada motornya ya. Oh, jadi not include gitu, nggak dapat baterai, nggak dapat ini juga apa sih namanya, dinamo gitu. Ini sasisnya Super FM. Nah kelebihannya kalau untuk kit Super FM seperti ini dia tuh dapat 2 gear ya. Yang pertama itu gear 5:1, habis itu dapat gear 4:1. Biasanya cuma dapat 1 gear aja. Itu kelebihan dari si Broken G ini. Cuma yang gua beli ini dia nggak cuma dapat 2 gear, tapi juga dapat 2 sasis untuk cadangan satu. Yang satu lagi sebenarnya lebih bagus dapatnya, yaitu yang versi karbon. Jadi ini memang tuh udah kelihatan ya di sini kalau kayak barangnya kayak udah barang lama gitu sebenarnya. Nggak tahu ya, mungkin yang punyanya itu lagi pengen bikin Tamiya STB Pro mungkin, cuman ketahuan bininya habis itu disuruh jual lagi apa gimana, gue juga nggak ngerti. Intinya ya gue dapet lah harga segitu ya. Nah ini udah ada yang gue siapin juga sih barang-barang lain, itu ada ban marun. Karena yang gue riset itu semua yang balapan pakai ban marun, jadi sebelumnya gue udah sediain ban marun ini buat di Tamiya gue sebelumnya sebenarnya ini. Jadi gue copot, habis itu mau gue pasangin aja di si STB Pro ini. Jadi Tamiya gue balik lagi ke ban hitam yang super hard ini gitu. Dan peleknya juga ini gue pakai pelek yang Super Avante nih gitu, karena ukuran peleknya yang di Broken G ini beda gitu. Untuk dinamo ini gue udah sediain sih, dinamo udah sediain 2, yang satu Mabuchi, yang satu lagi Atomic. Nah ini juga dinamo emang sebelumnya gue prepare yang Atomic ini untuk si Super Avante tadi gitu. Nah kalau ini dinamo bawaan dari kit Super Avante, dia dapat dinamo. Ini dinamo standar ya, dinamo bawaannya gitu. Nah kalau Broken G ini dia nggak dapat dinamo, jadi kita masih bisa tuker-tukeran lah gitu, hemat budget. Itu aja sih yang gue sediain. Paling ini juga tambahan ring aja dari boxnya Super Avante, siapa tahu dibutuhin kayak baut-baut gitu-gitu. Kita buka. Nah ini adalah kitnya nih. Nah ini kayaknya sasis yang tambahan ini yang soalnya bahannya kayak agak lembut gitu ya. Kayaknya ini yang versi karbon deh. Gue kayaknya pakai sasis yang biasa dulu sih, bukan sasis yang ini dulu. Jadi gue pengen cobain kalau emang bener-bener bawaannya kayak gimana. Ini bodinya
body dari Broken G. Nah, Broken G ini bodinya nanti gue nggak akan pasangin stiker karena gue ada rencana buat cat ulang ya, buat di repaint nanti sama gue biar lebih cakep lah gitu. Karena gue nggak pengen pakai warna merah lagi, soalnya Super Avante gue warnanya udah merah. Kayaknya nanti mau gue cat entahlah warna apa, gue juga belum kepikiran. Nah ini sasis ya, ini yang mana sih yang ABS, yang mana yang karbon sih? Oh ini kayaknya karbon nih, soalnya lebih kayak bertekstur gitu. Jadi kayaknya gue bakalan rakit menggunakan sasis yang ini nih, yang bahannya ABS plastik dulu nih. Akar juga ini kan karena bawaan sasis, jadi ini udah ada yang ABS sama yang karbon. Ya dia pelek yang ini kan dia small diameter, jadi nggak masuk kalau misalkan pakai ban yang udah gue siapin tadi. Terus dia beda gitu tuh ukurannya depan belakang. Jadi kita nggak akan pakai ini, bannya juga ini nggak dipakai. Terus perlengkapannya nih, tuh bawaannya dia udah lumayan banyak ya. Ini gearnya tuh, ada yang gear hitam, ada yang gear biru. Ini yang biru 5:1, ini 4:1 gitu. Ada grease juga, ada shaftnya, ada propeller shaftnya, peningan ya pasti itu udah harus ada lah ya. Ini kan bawaan dari kit Tamiya-nya langsung gitu. Pretelin ini untuk alat-alatnya sih yang gue sediain cuma ini sih, ini obeng, habis itu ada kunci pas yang ukuran paling kecil ya, kunci pasnya, sama tang. Kalau bisa sih tang potong, tapi ini juga sebenarnya udah bisa buat motong di tengah-tengah sininya, soalnya ada tajamnya. Kalau bisa tang potong sih yang buat motong apa namanya, motong kabel gitu, itu lebih oke sih, lebih rapih. Ini gearbox ya, bawaan gitu, ada roller, ada tutup body gitu, tutup baterai. Ini juga ada busingnya, tapi dia busingnya di sini kan pakai kuningan, kurang tajam coy pemotong gua. Nah, nanti ini udahannya nih, bekas potongannya kalian bisa amplas dikit lah atau dikikir dikit biar rapih gitu nih, kayak sisa-sisaannya ya. Ini bodinya, bodi depan. Terus nih senjatanya Broken G ya kalau di anime. Untuk settingnya juga gue nanti bakalan share juga sih, sok-sokan aja ala-ala gitu. Soalnya gue juga kemarin ngeliat di YouTube gimana sih caranya setting buat STB gini gitu kalau misalkan pakai Broken G. Bodinya udah dipretelin, kita pinggirin. Ini sasisnya. Gue nggak pakai buku manual di sini ya karena udah cukup jago, cel. Enggak sih sebenarnya, bukan yang nggak jago, tapi ya masih inget-inget lah, karena kita dulu di tahun 90-an, di tahun 2000-an tuh ya mainannya kan ginian gitu. Masa sih lupa? Ya kayaknya lu juga udah pada tahu dah ya, kayaknya yang terutama yang laki-laki tahun 90-an, 2000-an main ginian. Nggak. Cuma di sini gue masih yang pokoknya plug and play aja dulu ya. Nggak ada yang bener-bener kayak dicoak-coak, dibubut gitu, di apa, sasisnya dibubut, ininya dibubut biar nyender kanan gitu-gitu. Gua belum setting kayak gitu ya. Terus depannya juga rollernya di derajatnya ditambahin biar nungging rollernya, gue belum gituin juga ya. Plek-plekan aja gitu. Gimana sih kalau bikin Tamiya plek-plekan tapi udah masuk buat balapan lah gitu, paling nggak bisa masuk di kelas STB. Yoi. Sekarang kita ini ya, kita patah-patahin dulu nih bagian gearbox sama penutup. Sorry ya, gue cara unboxing gue dan cara perakitan gue ini berantakan, nggak kayak orang-orang karena gue nggak biasa bikin video unboxing. Serunya dari main Mini 4WD ini sebenarnya di bagian ngerakit sama di bagian setting-settingnya sih. Kita tuker-tuker gear ini, nyesuaiin sama tracknya gitu. Habis itu nyeting roller, kalau misalkan Tamiya-nya masih kelontang gitu. Ini ada ini juga ya, apa sih namanya? Jendilan apa sih namanya? Gue juga lupa coy namanya apaan. Ini ada grease ya, oli seperti layaknya mobil beneran. Ini juga harus dikasih pelumas. Ini kuningan sama karet roller. Ini roller yang pakai karet. Nanti ini gue pasang di belakang. Ini as sama propeller shaft gitu. Oke, untuk awalan ini gue kayaknya bakalan pakai rasio gear yang 4:1. Jadi yang hitam sama hitam coklat kalau nggak salah ya. 4:1. Iya betul, hitam coklat. Jadi gue bakalan pakai yang hitam coklat. Kalau ini yang oranye ini dia namanya gear corona ya. Bukan virus corona tapi gear corona. Akar di sini, akar belakang ya. Karena kita mau pakai
Ini akar belakangnya, bawaan dari sasis. Jadi dia nanti begini. Nah, kayak gini coy. Pasangnya tinggal baut aja. Habis itu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah apalagi ya? Kita bangun bagian gear coronanya dulu. Set. Set. Oke. Terus itu kita masukin ban. Nah, ban belakang itu yang dia posisi buat masukin ke asnya agak lebar. Super Avante ini bukan bawaan dari Broken G. Kalau dari Broken G dia lebih kecil. Karena gue di sini langsung mau bikin yang mantep lah gitu. Mantep, mantep kayaknya. Nah ini nanti bisa di balancing juga kalau emang diperlukan. Udah balance tapi yang sebelah kiri itu agak oblak-oblak. Ini juga ban marunnya gue belum dibubut ya. Kalau orang-orang tuh katanya ban marun tuh dibubut dulu katanya biar lebih nempel gitu kalau misalkan habis lompat dari trek. Sedikit doang sih. Oke, tapi jangan digetok-getok di meja gitu atau didorong di meja. Jadi usahain ban sama ban gini ngedorongnya. Kalau gue sih ya, nggak tahu kalau orang lain. Kalau gue sih gitu. Jadi biar asnya tuh nggak keganggu. Ini kenapa jadi ada suara ondel-ondel mulu ya? Terus ini propeller shaft. Masukin di sini. Nah, dia ini masih agak oblak nih. Nanti ini kita bisa setting-setting lagi sebenarnya lebih lanjut biar ini nggak terlalu goyang gini. Nah, itu bakalan ngebantu tuh. Kita bisa kasihin di sebelah sininya nih ya. Dia pas banget depan rumah gue ini kayaknya. Berisik amat deh ya. Sekarang waktunya kita buat masang ke kuningannya. Nih, di penutup baterai ini. Ini udah kepasang ya buat kuningannya. Tadi kameranya overheat. Sony A6300 penyakitnya. Sekarang kita tinggal bagian gearboxnya nih. 4:1. Sininya nih kasih grease. Biar. Terus dinamo. Nah, dinamo gue kayaknya bakalan pakai ini aja deh, Atomic. Ini bisa nggak sih pakai iniannya, bendilan yang ini? Oh, ininya belum nih, lupa gue. Kuningannya juga jangan lupa. Kuningannya pasang dulu coy, terus itu baru pasang dinamonya. Jangan lupa dikasih grease juga nih di bagian sini. Tapi juga ini udah lumayan padat. Oke, gue di sini udah nyediain baterai nih, ya, baterai Fujitsu. Tinggal rollernya aja. Wah, ini padat ya. Oi coy, udah kayak Tamiya kakak-kakak STB ya. Sekarang kita mulai bereksperimen sama rollernya nih. Ini gue ngikutin contoh-contoh orang-orang yang udah main di kelas STB Pro ya. Jadi gue sok-sokan aja nih settingan rollernya. 6 roller di sini. Ini roller karet di belakang. Gue bakalan pasang di belakang di bagian bawah. Dan dipasangnya itu di lubang yang dalam, yang kiri. Katanya ini pasangnya juga jangan yang terlalu kenceng-kenceng banget katanya. Menyesuaikan sama track. Karena ini berfungsi nanti dia buat lompatannya mau tinggi atau enggak sama daya pengeremannya semana gitu. Karena nih dia kalau misalkan nggak terlalu kenceng dia bakalan ceper. Jadi kalau misalkan mobilnya lagi nanjak, nah itu bakalan kena gitu. Kayak gitu coy jadinya coy. Mana nih? Nah, kayak gitu jadinya. Terus ini di atas. Kalau ini mentokin aja nggak apa-apa. Katanya. Bukan kata gua. Nah, jadi dia bagian sisi sampingnya itu hampir sama tuh. Kalau yang satu di luar, satu di dalam.
gitu katanya. Sama biar nggak nyangkut juga kayaknya, karena kalau roller terlalu lebar takutnya pas lompat dia malah nggak masuk ke dalam track tapi nyangkut, mungkin gitu kali. Nah sama ini katanya derajatnya nih bisa diubah nih, nanti bisa ditweak, jadi bautnya dibengkokin sedikit biar dia makin nukik ininya rollernya. Ini kan dia tuh nukiknya cuma segini doang tuh, katanya sih begitu biar lebih bagus. Baut gini beres deh. Oke cuy, ini dia hasil perakitannya Broken G gua. Masih warna merah tapi nanti ini bakalan gua modif sih, bodinya bakalan gua ganti jadi warna lain, bakalan gua repaint. Cuma belum tahu warna apa, kira-kira warna apa yang bakalan oke. Ini juga udah gua tes nyala. Oh iya. Kalau misalkan orang-orang yang balapan STB sih biasanya bagian depan sininya nggak dipakai nih ya, jadi cuman body ininya doang. Terus ini juga settingannya udah ala-ala banget sih nih, jadi gue tinggal cobain aja nanti di track pas ngabuburit kayak gimana. Mudah-mudahan sih oke ya, mudah-mudahan gitu. Capit si Broken G kalau di anime. Kira-kira menurut kalian gimana hasil rakitan Tamiya gua? Apakah sudah seperti Tamiya balapan di kelas STB? Silahkan komen di bawah buat yang nonton video gua ini. Gua tahu sih yang nonton gak sebanyak di channel utama gua ya, gak sebanyak di Gaptek pastinya. Tapi coba aja buat lu yang memang ngikutin gua dan kebetulan emang main Tamiya juga, main Mini 4WD, bolehlah kasih gua wejangan kira-kira apa yang perlu disetting dari kelas STB ini gitu. Karena buat gua sih kayaknya STB cuma segini aja ya, nggak ditambahin apa-apa lagi gitu. Tapi kalau ada yang perlu disetting, perlukah gua memang harus banget ngebengkokin bautnya biar derajat gitu. Terus apalagi mungkin yang bisa ditweak dari kelas STB Broken G ini, STB Pro ya? Silahkan komen di bawah. Segitu aja sih dari gua. Thank you yang udah nonton semuanya. Gua Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.